Semua ini masih surat Qaf ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Selamat dengan Idul Adha. ini kita semuanya semakin dekat kepada Allah, semakin takor. Amin, amin. Karena tujuan kurban itu artinya korib jamaah, takorub Iya, ya. Kenapa iya. disebut kurban dari kata korib ya, sahabat akrab. Sahabat yang Oh, paling dekat, sahabat karib, sahabat dekat karib dari korib, ya, iya. sanak kerabat jamak dari korib. Jadi segala ibadah bagaimana setelah Idul Kurban itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah diantaranya sholat dan termasuk ini mengkaji Al-Quran. Jadi tidak hanya kurban yang disembelih, kurban itu pada dasarnya apa pendekatan kalau bahasa ini apa PDKT ya. Iya, 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 Nah, betul, betul, betul. pendekatan waktu itu zamannya Nabi Adam siapa? Kobil pakai tanaman gandum karena Kobil Oh, itu pandai pertanian. Habil pakai binatang ternak. Sama-sama dibilang kurban. Karena apa? Hasil usahanya sendiri. Tapi kenapa tidak diterima Kobil? Karena ngambil tanaman yang paling jelek yang tidak disukai orang. Bukan karena tanaman masalahnya. Karena yang dipilih yang paling jelek. Sedangkan Habil yang paling dicintai, yang paling bagus dombanya. Jadi sekali lagi, segala saran yang mendekatkan sama Allah itu namanya kurban. Nah, kebetulan iya. Idul Adha yang paling bagus penyembelih hewan kurban. Namanya adha itu menyembelih jamaah. Menyembelih kurban. Dan Menyembelih Adhan, binatang. Nah, itu artinya adha. Jadi Idul Adhan. Adha itu hari raya untuk penyembelihan Penyembelih. dan di seluruh dunia umat Islam di Mekah. Iya. Mudah-mudahan dengan acara itu kita semakin dekat kepada Allah, semakin Amin. kepada Allah. Jadi tujuan utama supaya dekat kepada Allah jamaah. Semakin tambah umur, tambah dekat ya. Mudah-mudahan dengan mengaji Amin, ini kita amin. semakin dekat. Iya. Baik, kita mulai dengan doa. Allahumma na'udzubika min hamadati syayatin. Wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma
inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nutala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bi abaduka wa nabiyuka. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء قضاء لنا خيرا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأدي ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, eh, kita oleh Allah dikasih kemudahan, kasih kesempatan waktu bisa bertemu di kajian ini setelah hari raya Idul Adha. Amin. Allah umur panjang ya jamaah ya. Amin. Amin Umat ya Islam Rabbal seluruh alamin. dunia telah melakukan yaitu acara sosial makan-makan bersama. Baik yang kaya yang miskin, yang tua dan muda, semuanya boleh makan. Kalau dulu tidak boleh jamaah, setiap kurban itu diserahkan kepada Allah supaya yang diterima dengan cara apa? Dimakan oleh api jamaah. Jadi tidak merasakan Oh, nikmatnya kurban. Jadi yang dimakan oleh api itu yang diterima seperti kisahnya Habil ditaruh dimakan oleh api sejak zamannya Nabi Muhammad diutus. Maka caranya apa? Ya, penyembelihan kurban tadi dikarenakan Allah. Maka itu sampai disebutkan la yanalullaha luhumuha wala dima'ullah. Dulu itu orang-orang musyrik Mekah kalau menyembelih di depan Ka'bah jamaah. Setelah sembelih airnya hmm, dicipratkan ke Baitullah. Seolah-olah dengan darah ini Allah akan terima. Dan dagingnya juga dilepas apa dibuyar-buyarkan, ditempel-tempelkan di Ka'bah. Seolah padahal yang diterima sama Allah apa? Takwanya. Buktinya apa jamaah? Nabi Ibrahim sudah meninggal tidak anaknya yang disembelih? enggak. Ah, tapi sudah diterima enggak korbannya? Sudah, iya. Sudah, tapi Iya. tidak berdarah kan? Nah, tapi Hmm. sudah ikhlas, sudah berusaha disembelih sampai tidak terpotong. Pisau pun tidak mengendaki. Allah menyuruh pisau jangan melukai, padahal sudah diasah. Setelah itu Allah perintahkan ya sudah, kamu sudah menurut perintahku, kamu sabar. Nabi Ismail juga sabar. Sekarang saya ganti dengan domba yang besar. Itu dombanya dulunya miliknya Habil diberikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah disembelih, berhasil itu pisaunya untuk menyembelih dom domba. Jadi sekali Hmm. lagi jamaah, bukan darah, bukan daging yang sampai kepada Allah, tapi takwa. Walakin walakin yanalu takwa minkum. Apa takwa itu? Ikhlas dan melakukan amalan yang terbaik
Jangan ambil yang terburuk, jangan ambil orang sendiri, tidak suka, kita juga tidak suka. Jadi semakin dicintai, lantana lo biro hatta tunfiku mimma tuhibbun, akan sampai kepada kebaktian sampai yang kalian cintai. Tapi untung bukan anak ya sama ya. Seandainya anak sebenarnya Nabi Ibrahim, mungkin banyak yang murtad ini. Naudzubillah ya. Masih binatang ya. Baik, kita lanjutkan kajian surat Qaf ayat berikutnya, yaitu ayat ke-6 sampai 11 yang kemarin kajian tentang bahwa manusia itu pada dasarnya bukan heran sama Nabi, cuma gak gak cocok dengan nafsunya, ya kan? Harusnya Tuhan itu banyak, ya. Harusnya apa itu jangan sampai bedakan antara budak, jangan samakan antara budak dengan pemimpin. Harusnya pokoknya bertentangan semua dengan adat istiadat. Nah, sekarang dilanjutkan dengan ayat ke-6 sampai ke-11. Mudah-mudahan ayat ini kita bisa bahas tuntas. Secara globalnya, Allah berfirman, "Afalam yanzuruna ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zainnaha wa ma laha min furuj." Jadi ayat ini menunjukkan apa jemaah? Kebesaran Allah, bahwa Allah itu bisa membangun, bisa membuat sesuatu bangunan, suatu ciptaan yang tidak bisa ditiru oleh manusia dan bisa apa? Bertahan sampai hari kiamat. Dan tidak ada retak pun atapnya yang dibikin sama Allah. Kemudian Allah lanjutkan di bawah langit yaitu bumi wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Di bumi ini Allah hamparkan yang sebenarnya kalau dilihat dari apa? Itu satelit NASA ya. Jadi kan pernah lihat satelit NASA itu live terus menerus keliling dunia jemaah ya. Bulat tapi Allah hamparkan. Jadi manusia bisa hidup dimanapun tempatnya karena tidak kelihatan bulatnya, tidak berada merasa berada di bawah atau di pinggir atau di samping, tidak, walaupun bulat seperti apa itu bola, tapi Allah hamparkan. Kemudian Allah kasih gunung supaya bumi ini tidak gerak terus. Kemudian Allah kasih segala macam tumbuh-tumbuhan supaya bisa dimakan oleh manusia dan hewannya. Ini semuanya untuk kebutuhan manusia. Tabasyiratan wa dzikra likulli abdin munib, yaitu tujuannya apa? Supaya orang-orang yang selalu ingat Allah, selalu tobat, selalu zikir, itu tahu kalau ini termasuk pelajaran, kalau ini peringatan. Jadi hidup itu tidak sia-sia jemaah. Kita selalu ditunjukkan kebesaran Allah setiap hari, setiap detik jemaah. Jadi jangan dianggap biasa. Wah, sudah biasa hujan, panas, siang, malam. Berarti orang ini hatinya mati jemaah. Kemudian Allah tunjukkan lagi, kami turunkan dari langit itu air yang mubarok, yang banyak manfaatnya bagi kehidupan dunia. Setelah turun air, maka tumbuhlah jannat, pohon-pohon, dan segala macam biji-bijian yang bisa dinikmati oleh manusia. Kemudian pohon kurma. Kenapa kurma ditekankan? Karena ini banyak di Arab yang paling disukai oleh orang Arab. Jadi mereka kenal. Kalau memang kalian tidak kenal tentang masalah kehidupan setelah kematian, ini kan nyata semuanya. Ini semuanya apa? Rizki. Jadi tidak harus uang jamaah. Ini semuanya rizki. Karunia Allah untuk hambanya. Yang dulunya dunia ini kering, kerontang, Allah hidupkan. Demikianlah Allah membangkitkan orang mati. Jadi ayat ini nanti kesimpulannya, Allah tunjukkan kebesarannya dengan melihat alam ini. Kalau memang asik kita tidak paham tentang cara Allah menghidupkan orang mati. Jadi selalu diulang jamaah. Jadi jangan tanya-tanya sesuatu yang tidak ada jamaah. Pokoknya yang paling banyak itu yang ciptaan Allah memang sih dalam penelitian pun tidak akan, bahkan disebut kalau kalian tulis ilmu Allah dengan tinta lautan di dunia ini atau dengan pena sebanyak apapun, maksudnya apa? Saking banyaknya, tidak akan bahkan habis ilmu Allah itu. Masih banyak yang perlu diteliti kebesaran Allah itu. Tidak usah cari-cari yang tidak bisa dilihat. Sebab Nabi Ibrahim juga pernah tanya bagaimana caranya. Sampai bagaimana caranya tidak ditunjukkan. Tiba-tiba dipanggil hidup semua burungnya yang sudah dicincang gitu.
Tapi Nabi Uzair ditunjukkan caranya. Tapi proses. Tidak secepat Nabi Ibrahim. Pokok apa katanya Allah? Idza aroda syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Itu caranya Allah. Jadi Allah tidak bisa diatur jamaah. Justru kita yang diatur. Baik, kita lanjutkan tafsirannya tiap ayat mulai ayat 6. Di ayat 6 ini Allah menunjukkan tentang kebesarannya, kekuasaannya untuk bisa membangkitkan manusia yang sudah hancur luluh jadi debu, bahkan sudah berserakan kemana, di mana-mana. Terus Allah tunjukkan bagaimana awal penciptaan langit, penciptaan bumi. Allah tunjukkan yang kita bisa melihat langsung di ayat ke-6. Afalam yang duru, apa mereka tidak memperhatikan? Jadi ini termasuk perintah seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Falyanduril insanu ilal ibili, falyanduril ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi perhatikanlah unta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufiat. Bagaimana langit itu ditinggikan. Ya, bagaimana caranya? Apa bisa seluruh insinyur bisa membuat? Nyatanya tidak bisa. Loh kok Allah tidak bisa menghidupkan orang mati? Itulah menunjukkan bukan karena mereka tidak tahu. Karena diliputi oleh kesombongan, kepentingan. Ya jamaah ya. Inilah manusia. Jadi apakah orang kafir itu mendustakan hari kematian, mengingkari semua kekuasaan Allah tanpa batas, ya, secara terperinci ini suatu hal Pinjam yang dulu, aneh, pinjam. ya, sekali lagi. Guling, guling. Jadi ini semuanya ciptaan Allah yang paling mengagumkan dibanding ciptaan manusia yang sudah hancur, jemaah. Supaya kita ini lebih kagum yang nampak kok aneh tapi nyata. Sampai sekarang pun orang nggak bisa buat ini, yang bisa ya robot. Robot pun sebatas itu, jemaah. Tapi yang lainnya masih banyak yang tidak bisa tiru. Ini menunjukkan Allah itu maha kuasa. Seperti dalam surat Al-Mulk. Ya, yang mana Allah katakan, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan langit berlapis 7. Satu langit aja jenengan belum sampai. Apalagi lapis yang kedua. Kenapa buat 7? Itu saking banyaknya. Saking tingginya jamaah. Jadi semua 7 menunjukkan kesempurnaan jamaah. Sampai apa hartanya 7 turunan udah habis saking banyaknya, saking indahnya. Jadi 7, kata-kata 7 itu angka yang menunjukkan kesempurnaan, ya, bukan sekedar 7 tapi menunjukkan kesempurnaan. Mata rofil khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak akan melihat ciptaan Allah apa yang tidak seimbang. Dan diulangi lagi, perhatikan lagi itu. Jadi ini tujuannya apa? Supaya kita kenal Allah. Jadi kenal Allah itu tidak harus melihat Allah. Kalau harus melihat Allah, akhirnya seperti Bani Israel. Sudah mendengar firman Allah masih tidak percaya. Berarti orang tidak beriman. Disambar petir. Untung masih dihidupkan oleh Allah atas permintaan Nabi Musa. Sebab tidak ada saksinya nanti. Tapi keimanan tetap hidayah dari Allah. Bukan karena mendengar firman Allah. Bahkan iblis itu sudah langsung perintah Allah didengar. Tapi tetap tidak nurut atas perintah Allah. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah seperti para malaikat. Karena malaikat tidak beri sama Allah nafsu. Selalu taat terus. Apapun perintah Allah walaupun di dalam api, penjaga neraka, Malik terus. Yang sujud ya terus sujud. Itu menunjukkan memang Allah berikan hidayah kepada para malaikat supaya tunduk terus tanpa ada yang menyalahi. Kemudian yang ayat keempat, sumarji'i, ulangi lagi, ulangi lagi, supaya kita benar-benar apa? Tahu kebesaran Allah. Ada enggak kekurangannya ciptaan Allah yang sudah kita lihat dari dulu, dari nenek moyang Nabi Adam sampai sekarang? Mungkin kita capek memperhatikan, enggak ada cacatnya. Coba milik manusia, sampai umur berapa? Mesti retak, apalagi yang bangunan Ya'juj dan Ma'juj yang pernah dibangun siapa itu? Dzulkarnain. Kata Dzulkarnain apa? Nanti menjelang kiamat akan hancur dengan seizin Allah. Jadi semua ada batasnya, jemaah.
ciptaan Allah. Masya Allah. Kapan? Ya nanti kalau sudah kiamat semuanya hancur. Illa wajha kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk para malaikat. Cuma tahannya paling lama ciptaan Allah. Ya, kita punya kaki tanpa alas kaki. Semakin tebal atau tambah tipis jamaah kalau dibuat jalan. Ya Bu Luki. Kulitnya tambah tebal atau tambah tipis. Beda dengan sandal, sepatu, ya semakin habis. Sedangkan kulit manusia yang dibuat jalan tambah tebal. Ini menunjukkan Allah Maha sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ayat yang kelima, kami gunakan hiasan di langit dengan bintang-bintang. Tujuannya supaya tahu arah. Yang kedua untuk apa jamaah hiasan? Untuk melempar setan-setan kafir, jin-jin kafir yang mencuri berita di langit. Karena apa? Sejak Al-Quran diturunkan, langit ditutup bagi setan untuk mencuri berita. Kalau sampai dia sempat mencuri jamaah, tidak sampai itu dilempar dulu oleh bintang-bintang yang akhirnya mati. Jadi ada jin yang mati. Tapi kalau iblis dikasih umur panjang. Jadi supaya kita perhatian alam yang kita lihat setiap hari jamaah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkur, memikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Seperti apa Allah itu termasuk bisikan iblis. Kemudian ayat lanjutannya yaitu ayat ke-7. Allah lanjutkan setelah ke langit kemana? Ke bumi. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bait. Kenapa lafaz Arabnya ambat dari kata nabat? Minyak nabat itu minyak tumbuhan. Jadi nabat itu artinya tumbuh. Bahasa Arab jamaah ya. Kami tumbuhkan dari segala sesuatu itu apa? Segala macam itu bisa kelihatan dipandang mata itu indah. Ada yang ayat lain sepasang ya. Jadi Allah buatkan semua ini untuk manusia jemaah. Jadi manusia ini sudah dikasih kebutuhannya komplit memang lahir di dunia, hidup di dunia, sampai wafat di dunia. Allah kasih tempat yang sesuai dengan kapasitas kebutuhan manusia. Cuma manusia tidak pernah memahami ini. Yang ada uang, kekuasaan, fulus, menguasai tanah, padahal hidup itu sementara. Allah uji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya siapa yang paling bagus amalnya, paling ikhlas, paling sabar, paling benar sesuai dengan syariatnya. Jadi mereka itu tidak perhatian ini jamaah. Pokoknya kerja, makan, katanya setelah sekolah susah, sebelum sekolah ya juga susah anak-anak. Karena yang dipikir apa? Duniawi, ya. Jadi umat Islam ini banyak, tapi kena penyakit wahan, cinta dunia takut mati. Padahal hidup itu untuk akhirat, persiapan menuju mati. Jadi sekali lagi jamaah, ini menunjukkan apa jamaah? Allah itu sangat cinta kepada hambanya, terutama manusia. Kenapa? Yang memakmurkan bukan iblis, bukan jin. Karena dulu sebelum Nabi Adam sudah pernah dikasih sama Allah amanat khalifah dan mereka tidak berhasil saling bertengkar. Banyak apa melakukan kejahatan kecuali iblis waktu itu. Karena iblis itu taat diangkat sama Allah derajatnya seperti malaikat. Yang lainnya dibinasakan sama Allah. Tapi masih ada keturunannya yang kafir. Intinya Allah tidak akan membinasakan semua sampai hari kiamat. Jadi manusia ini harusnya bersyukur karena apa? Pertama kali diciptakan Nabi Adam semuanya disuruh sujud jamaah. Ya, padahal baru diciptakan, belum beribadah. Semuanya suruh hormat kepada Nabi Adam. Jadi manusia benar-benar diistimewakan sebagai khalifah di muka bumi. Harusnya kita sebagai ahsana takwim,
ciptaan yang paling terbaik, ya harus lebih bersyukur dibanding makhluk yang lain. Seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW, hamba yang sering bersyukur walaupun rumahnya satu petak jamaah ya. Ayat yang semakna surat Az-Zariyat, wal ardo faroshnaha, bumi kami hamparkan dan kamilah sebaik-baik yang bisa menghamparkan, yaitu Allah. Kalau tidak Allah, tidak mungkin bumi yang bulat ini bisa terasa tidak bulat. Dan segala sesuatu kami ciptakan zaujain, sepasang. Kecuali Allah yang ahad. Ya, ada siang dan malam, ada malaikat mungkar dan nakir, ada yang baik dan yang buruk, malaikat yang baik, yang buruk, jin, yang setan-setan, ya, malaikat yang baik, setan yang buruk. Semuanya sepasang di muka bumi. Jangan kita itu berangan-angan ber apa itu berideal seolah-olah kok dunia ini tidak ada habisnya ya permasalahan. Ya ini dunia. Ada siang, ada malam, ada orang baik, ada orang buruk, ada orang soleh, ada orang apa lawannya toleh, ya. Jadi tidak taat. Ada orang yang taat. Inilah dunia. Kalau semua taat, Allah akan ciptakan lagi manusia yang buruk supaya mereka bertobat. Jadi mungkin enggak dunia ini akan jadi orang beriman semua? Mungkin enggak? Zamannya Nabi Muhammad apa semuanya beriman? Kan tidak. Apalagi zamannya Nabi apa itu Imam Mahdi, akhir keturunan Muhammad, masih ada yang kafir. Bukti apa? Orang beriman setelah diwafatkan tinggal orang-orang yang tidak beriman. Satu abad sampai menjelang kiamat. Jadi beruntung kita beriman. Beruntung kita bisa percaya dengan ayat Allah. Walaupun kita tidak mendengarkan firman Allah, tidak mendengar langsung, tidak langsung melihat Rasulullah. Beruntung. Karena Pak, mukjizat masih banyak jamaah. Termasuk bumi, langit, gunung. Semua Allah tumbuhkan sesuai dengan kadarnya. Ini semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Tapi ini tidak berguna jamaah. Sama orang-orang yang cerdas dalam ilmu dunia, yang IQ-nya tinggi, alatnya sudah canggih, sampai bisa terbang ke bulan. Tidak akan bisa melihat kebesaran Allah. Tidak akan bisa melihat ini maha kuasa Allah. Kecuali siapa? Likuli abdin munib. Yaitu tabsyirotan. Ayat berikutnya, surat Qaf. Tabsyirotan. Ini untuk pelajaran. Wa dzikra dan peringatan bagi hamba yang selalu taubat. Sekali lagi, kenapa orang-orang yang sudah pandai, sudah cerdas, bahkan sudah tahu kitab Allah, bahkan iblis sudah tahu, karena tidak mau taubat. Nabi Adam langsung taubat, iblis tidak mau taubat. Jadi kuncinya supaya hati ini bisa menerima kebenaran yang sulit dinalar oleh akal sehat, karena kita tidak mampu menalarnya. Bagaimana caranya? Tidak mampu. Tapi dengan iman yang diberikan sama Allah, hidayah, mampu menerima kebenaran seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq di waktu Isra Mi'raj. Kalau yang bicara itu Muhammad, karena apa? Tidak didasari oleh kesombongan, apalagi kepentingan. Saya percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah dusta. Seandainya lebih dari itu, tidak Baitul Maqdis, ke langit pun saya percaya kalau yang mengucapkan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, jangan samakan Allah dan Rasulnya. Karena Rasul sudah dijaga sama Allah maksum. Tidak pernah bohong. Jangankan itu, orang Arab sudah ngakui. Orang Quraisy sudah mengakui kalau Nabi itu tidak pernah bohong. Tidak bisa bohong. Karena sudah Allah atur supaya jangan bohong para Nabi itu. Ya, jadi ini menunjukkan supaya kepercayaannya terus diterima. Karena firman Allah itu akan diberikan kepada orang yang al-amin. Malaikat yang paling terpercaya siapa? Malaikat Jibril. Kemudian manusia yang paling terpercaya di zamannya Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad. Jadi orang yang percaya percaya yang terpercaya yang amanat aja yang bisa menyampaikan ini jamaah. Sebab kalau mau di apa dimanipulasi tafsirannya terjemahan bisa bahasa Arab itu paling mudah ya seperti orang-orang Bani Israel yang memutarbalikkan fakta. Jadi semuanya apa tujuannya? Hanya orang-orang yang taubat, hanya orang-orang yang ingat sama Allah, yang taat kepada Allah yang bisa mengambil
pelajaran kejadian alam di dunia ini. Jadi jangan jangan memaksa ya pada orang-orang yang tidak mau terima. Yang bagus apa? Doakan. Mungkin dia itu belum dapat hidayah karena penuh dengan dosa. Dan ini semakna dengan surat Saba ayat 9. Afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas samawat. Apakah mereka tidak perhatikan bagaimana langit dan bumi di hadapan mereka, di belakang mereka? Bagaimana ini? Kemudian apa? Kalau kami berkehendak, niscaya manusia itu apa? Kami tenggelamkan. Seperti siapa jemaah? Korun tenggelamkan di bumi. Kisahnya Nabi Nuh, kaumnya ditenggelamkan di air bah, hujan, atau dijatuhkan dari gumpalan-gumpalan langit ini, jatuhan batu, apa segala macam. Allah mau bisa. Inna fi dzalika ayat. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ini hanya bagi hamba yang munib. Apa munib? Yang selalu kembali kepada Allah. Taubat. Jadi dipertegas jemaah. Tidak semua orang bisa menjadikan ini ayat. Karena ayat itu tidak hanya Quran. Tidak hanya yang kita baca. Tapi seluruh alam ini ayat. Menunjukkan kebesaran Allah. Tapi tidak semua orang bisa. Jangankan Quran yang jelas-jelas orang Arab tahu. Yang sudah jelas. Ya. Padahal Quran itu sudah dipahami oleh mereka. Kalau ini tidak ada salahnya. Tapi karena gengsi, karena merasa dirinya lebih hebat, berkuasa, wah saya kalau nurut sama orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, apalagi miskin, yatim piatu, ya tidak mungkin lah saya harus nurut. Ini yang jadi penghalang jemaah. Kesombongan, ya sekali lagi kesombongan. Jangan sampai kita ada timbul sombong, merasa dirinya paling hebat, paling besar. Ayat berikutnya, apa kamu tidak perhatikan bagaimana kapal layar itu berjalan di atas laut? Itu semuanya nikmat Allah untuk menunjukkan ayat-ayat Allah. Supaya kalian itu tahu kalau ini kebesaran Allah. Tapi banyak orang yang mengambil ikan. Dan sekarang lebih canggih lagi. Dengan kapal yang besar, alatnya canggih juga. Bisa tahu mana ikan. Diambil begitu banyaknya, baik besar atau kecil. Langsung jadikan perusahaan ikan, sarden, segala macam. Ini tidak bisa jadi ayat jamaah. Ayat bagi siapa? Likulli sobar, bukan satu kali. Sering orang itu sabar kalau kena musibah. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah. Sabar dalam melarang Allah. Dan sering mensyukuri nikmat Allah. Maka melihat seluruh alam jadi termenung. Ya Allah. Seperti siapa? Para nabi. Jadi melihat segala sesuatu itu ayat jemaah. Sampai disebutkan lagi dalam surat Ali Imran. Apa? Inna fadzalika ayat li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallah, yang selalu sholat kepada Allah, selalu menegakkan sholat di waktu pagi dan petang, kiaman di waktu berdiri, tidak bisa berdiri di waktu duduk, tidak bisa duduk berbaring. Setelah itu apa? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan ciptaan Allah, tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tapi juga tafakkur. Tapi jangan tafakkur tanpa diiringi zikir. Tafakur saja orang-orang luar mikir jamaah, dikira tidak mikir. Orang-orang non-muslim mikir karena dia dikasih akal. Cuma dia tidak zikir, tidak ingat sama Allah, ya. Jadi ingat sama Allah itu pertama apa? Taubat, istighfar. Ya Allah, astagfirullah. Apa kata-kata terakhir? Subhanak, apa? Ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, semua ini tidak sia-sia. Maka itu selamatkan aku ya Allah dari siksa api neraka. Tahu kalau dirinya banyak dosa. Selama ini kurang bersyukur. Apa? Wong kita belum ibadah sudah dikasih sama Allah nikmat kok. Napas berapa mahalnya kalau dinilai dengan uang. Mata kalau ditutup sudah sama Allah tidak kelihatan. Semuanya hitam, semuanya gelap. Apalagi ada orang kena penyakit penciumannya hilang setelah jatuh. Jadi tidak bau sama sekali kalau makan jemaah. Saya punya teman habis jatuh, tidak bau. Jadi makan baik kena kotoran, tidak bau, hilang.
rasa baunya. Apalagi orang yang dihilangkan air liurnya. Jadi kalau makan selalu melekat. Jadi semua yang diciptakan sama Allah dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu petunjuk kebesaran Allah termasuk alam semua ini. Cuma masalahnya manusia banyak yang tidak menggunakan akalnya. Lebih banyak diiringi hawa nafsu yang tujuannya mencari kepentingan duniawi, ya, keliling dunia untuk duniawi, memeriksa manusia untuk duniawi, tapi tidak pernah ingat Allah. Berikutnya ayat ke-9. Wa nazzalna minas sama, kami turunkan dari langit yaitu awan, ma'an mubarok, air yang penuh manfaat. Kami tumbuhkan semuanya tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk biji-bijian. Jadi Allah menjelaskan ini bagaimana caranya menumbuhkan tanaman itu dengan proses menurunkan air. Sebagaimana Allah nanti menunjukkan caranya bagaimana manusia yang mati bisa hidup. Ini sebenarnya tujuannya jemaah. Tapi manusia selalu tidak mau mikir. Karena apa? Diliputi kepentingan-kepentingan dunia. Jadi makan, kerja, cari kerja, memperkaya diri, membangun rumah, membesar diri, beli segala macam kebutuhan. Sampai akhirnya kekuasaan membeli segala macam senjata, saling berbuat ngebom. Toh akhirnya mati semua, rusak semua. Terus apa yang dinikmati? Toh yang menang juga mati. Banyak yang mati di tangannya dia, atas perintahnya dia. Ingat Hitler, berapa juta orang yang dibunuh, akhirnya toh mati. Jadi ini tujuannya Allah tunjukkan. Yang setiap hari kita lihat tanaman ini, setelah musim kering, hujan, tumbuh. Ya, tidak lain supaya kita tahu tentang kehidupan, pasti ada kematian. Nah, Allah tunjukkan dalam surat Az-Zumar ayat 21. Alam taro anallah. Apa kamu tidak perhatikan? Allah yang menurunkan air dari langit. Kemudian Allah atur menjadi sumber-sumber mata air. Asalnya tidak ada sumber, ya, tersimpan. Kemudian apa? Keluarlah dari sumber itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Segala macam macam-macam warnanya, bahkan mangga macam-macam, apel macam-macam. Padahal airnya satu jamaah ya. Airnya satu, hujan. Tapi rasanya bermacam-macam, warnanya bermacam-macam. Kita tinggal makan. Oh, itu karena Pak Tani yang hebat. Bukan. Kalau Allah datangkan musibah, banjir, bencana, gunung meletus, tidak ada hasilnya, jemaah. Semua itu atas karunia Allah. Ya. Kemudian Allah jadikan kering. Nah, setelah tanaman tadi dikeringkan, dimatikan, hancur, itulah kehidupan jemaah. Dunia itu seperti ini, sementara. Ya, tapi itu bisa jadi pelajaran bagi siapa? Liulil albab. Lah, tadi kan ulil albab, siapa ulil albab? Bukan orang biasa, orang yang selalu sholat, selalu ingat Allah. Setelah itu apa? Memikirkan ciptaan Allah. Kemudian ngambil keputusan. Setelah itu, ya Allah, semua ciptaan Allah, semua kehendak Allah, tidak ada yang sia-sia. Bagi orang beriman semuanya baik. Liulil albab. Sekali lagi, jangan diartikan orang yang cerdas dalam duniawi. Sebab kalau cerdas, zaki, itu kata Rasulullah siapa? Orang yang selalu menyiapkan untuk mati. Karena kehidupan yang paling panjang, masa depan yang sebenarnya adalah alam barzah menuju alam akhirat. Alam barzah ini lama aja, Pak. Tapi sementara untuk menuju alam akhirat. Sedangkan dunia dibanding alam barzah tidak ada apa-apanya. Zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ya, umur kita berapa maunya? Mau 1000 tahun. Seperti Bani Israel. Lau yu'amaru alfasana. Kuatkah kita? Eh? Dengan begitu ramainya orang yang sulit mencari pekerjaan, yang globalisasi yang di mana persaingan ketat, ya, yang dulunya teman jadi lawan antara apa? Donald Trump presiden Amerika dengan temannya Elon Musk, orang-orang kaya yang kepentingannya duniawi, jadi sekarang bermusuhan. Itulah kalau manusia demi kepentingan dunia. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini.
Kalau ada kepentingan, ya kepentingan diganggu, bertengkar lagi. Ya seperti itu kondisi manusia. Tapi kalau tahu tujuan hidup ini ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nggak malah terus sakit hati orang baik, kok sakit hati. Orang bisa justru kita harus ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam berbuat kebaktian dan ketakwaan. Ini yang diharapkan sama Allah. Kemudian ayat ke-9 Allah lanjutkan dengan pohon kurma. Pohon kurma ini yang tinggi-tinggi, ya, kemudian punya mayang yang tersusun. Ini orang Arab bisa perhatikan. Oh iya, masa tidak terima kasih sama Allah di tempat yang kering, ya, tempat yang kering bisa tumbuh, bahkan di waktu matangnya, di waktu hampir 50 derajat, ya, Mas. Baru bisa matang kurma itu. Di Indonesia juga ada, tapi tidak sebagus tanah waktu di Arab, karena sudah hidupnya di sana yang paling bagus. Ya, apalagi kena kurma yang mahal, ya, kurma yang disenangi Rasulullah Ajwa, ya. Jadi ini menunjukkan apa, jamaah? Orang Arab tahu, maka Allah tunjukkan sesuai dengan turunnya di Arab. Masa masih tidak bersyukur sama Allah, masih tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Dan ini diulang-ulang sama Allah supaya manusia itu benar-benar apa? Perhatian. Tapi banyak yang tidak percaya, jamaah. Karena apa, jamaah? Karena sekali lagi tidak didasari iman, jamaah. Tidak tahu tentang Allah yang sebenarnya. Bahkan kalau ditanya Allah, iya, pencipta langit, iya, tapi syirik. Kenapa syirik? Ya kepentingan dunia, ya. Nah, sesuai dengan surat apa ini, jamaah? Surat Al-An'am ayat 99. Allah yang menurunkan dari langit air, kemudian Allah keluarkan tumbuhan, segala macam, segala sesuatu jadi hijau, kemudian habum wamin nakhli. Nah, ini diantaranya ada kurma yang mengurai tangan-tangan sampai menjulang banyak. Kemudian kebun-kebun yang lain, anggur, zaitun, semuanya Allah berikan delima dan rupanya serupa dan yang tidak serupa. Apa? Unduru. Ternyata ada perintah lagi. Perhatikanlah di waktu berbuah, ya apa caranya dan sampai matangnya. Ada enggak tempat kompornya, cara masaknya, ya apa air bawah sampai ke atas. Apalagi kalau lihat pohon kelapa, jemaah, degannya dari bawah, pohonnya tinggi. Ada enggak alat pemompahnya? Itu semuanya Allah gerakkan sampai hanya jadi seger degan itu, ya, diminum luar biasa, sampai degan hijaunya dibuat untuk obat kalau keracunan. Itu semuanya bukan ciptaannya petani. Petani hanya ngambil dan ngambil, dijual ke pengepul, diantar bukan ngantar. Kalau Allah matikan semua, Allah hancurkan, ya tidak bisa. Tapi semua itu ayat bagi siapa? Liqaumin yu'minun. Lah, ini yang paling penting. Iman, ulul albab. Siapa lagi? Abadan munib, yang selalu tobat. Abadan syakur, yang selalu bersyukur. Kemudian apalagi sobar, yang banyak sabarnya. Maka orang-orang yang punya sifat itulah terutama yang paling minimal apa? Beriman, jamaah. Karena orang beriman aja yang bisa memperhatikan alam ini. Kata Rasulullah, saya heran sama orang beriman, orang mukmin, karena takdirnya selalu baik. Kenapa mukmin? Ya, lawannya siapa? Kafir. Apa cirinya? Orang mukmin kalau berkata jujur, kalau munafik tak jujur, ya. Selalu qulu qaulan sadida, berkata yang benar. Kalau kasih amanat, orang kafir, orang munafik khianat, orang kafir khianat. Kalau dikasih amanat, tidak amanat. Maka itu hancur dunia ini. Akhirnya apa yang dikejar? Dunia dan dunia, dunia kurang dan kurang. Korupsi dan korupsi mulai dari kecil sampai besar. Padahal orang beriman, tapi beriman hanya di mulut. Katanya Allah apa? Wa ma hum bimu minin. Siapa orang yang tidak beriman? Karena apa? Di waktu beramal, tidak lillah. Ingin dilihat orang. Jadi sekali lagi, jamaah, mari kita tingkatkan iman kita supaya kita bisa memperhatikan alam ini. Kemudian ayat yang terakhir,
rizkon. Nah, ini yang penting jamaah. Itu semuanya rezeki bagi hamba Allah. Betapa cintanya Allah yang asalnya ini negeri yang mati, kering tandus. Ingat kisah Nabi Ibrahim menempatkan anak istrinya tempat yang tandus, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Sekarang semua orang antri sampai puluhan tahun berebut di sana. Ini caranya Allah menghidupkan kematian jadi kehidupan. Jadi tidak ada yang sulit. Dulunya kelihatan kayak sulit sekali. Jadi kadzalikal khurud. Demikian hari kebangkitan. Cuma kalau orang masih pakai logikanya, pakai pengalamannya, pakai akalnya yang kecil ini, yang kurang pengalaman, yang kurang ilmu, yang terbatas yang dilihat yang nyata saja, yang tidak nyata, tidak pernah melihat. Padahal masih banyak yang ditutup sama Allah ilmunya. Apalagi tentang kisah-kisah Isra Mi'raj yang Nabi Muhammad sudah diperlihatkan sampai Sidratul Muntaha. Apalagi alam barzah belum dilihatkan. Mana mungkin kita akan bisa menjangkau kebenaran kalau berdasarkan apa yang kita lihat. Justru mata kita selalu menipu kita, jemaah. Betul nggak, jemaah? Coba jenengan lihat kaca itu. Lihat orang yang makan melalui kaca. Oh, kok tangan kiri ya? Pusing kita melihat. Karena melalui pandangan kaca, cermin. Begitu dilihat, lo ndak kanan. Ditipu oleh mata saya. Coba kita masukkan jari kita ke air. Loh, kok bengkok ya jari saya? Loh, kita itu melihat apa? Pandangan mata. Ilmunya apa? Oh, itu terjadi pembiasan. Coba lihat di padang pasir. Oh, ada air. Didekati. Oh, fata morgana. Saya kira air. Manusia selalu percaya sama pandangan mata. Tapi tidak pernah percaya ilmu Allah. Al-haqqu min rabbik. Tapi kalau manusia bilang percaya. Walaupun hoak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini semuanya rezeki dari Allah yang pantas harus kita syukuri, yang harusnya kita bersyukur terus. Tidak ada yang tidak perlu disyukuri. Semuanya kita syukuri. Kalau dicabut nikmat Allah satu saja, atau mungkin sakit gigi, itu semuanya tidak akan merasakan nikmatnya makan, tidur, ya, melihat apapun tidak nikmat karena cekot-cekotnya jamaah, uratnya gigi nih jamaah. Kalau sudah sakitnya luar biasa. Apalagi sampai nguncek-nguncek itu, ya Allah, yang pernah merasakan tidak bisa tidur, seolah-olah hidup ini ya Allah kalau dikasih kenikmatan sehat gigi ini luar biasa. Jadi harusnya kita lebih bersyukur, lebih taat, lebih menuju kepada Allah. Jangan terus semuanya dibantah karena tidak sesuai dengan fakta. Itu orang materialistis, orang matrik, orang yang hanya melihat yang dohirnya, tapi tidak pernah mengimani tentang firman Allah. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat tentang yusabbihu lahu ma fis sama, semua yang bertasbih, yang di langit wal ard, yang di bumi, semua. Waduh, tambah tidak logika. Kitab apa ini? Wong saya tidak dengar suaranya batu, suaranya ini. Ya kodok, kuda ya kuda, burung yang burung. Ini repotnya kalau manusia mengandalkan nalarnya. Padahal belum mampu. Sedangkan Nabi Sulaiman, semuanya bisa didengar, semua binatang bisa diajak bicara. Tapi sebelumnya Nabi Sulaiman percaya dulu. Karena anaknya Nabi Dawud luar biasa, amalnya selalu bersyukur. Sampai besi yang berat itu, yang keras itu, dilunakkan oleh Allah untuk Nabi Dawud. Sampai angin yang bisa mengumbus yang sulit diatur, Allah mudahkan untuk Nabi Sulaiman. Semua jin binatangnya ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Jadi harusnya kita hanya taat kepada Allah, semuanya akan ditundukkan. Jadi manusia ini akalnya tidak nyampe jamaah ya. Jadi supaya kita harus ingat dan ingat bahwa kalau kita selalu istighfar, selalu zikir, mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak diingatkan sama Allah hanya dikuasai hawa nafsu. Baik jamaah, kenapa orang-orang Quraisy kok tidak percaya ajaran Rasul? Bukan tidak percaya jamaah. Mereka sudah tahu termasuk orang Yahudi. Cuma apa alasannya?
Ini tentang alasan ilmiah yang pernah dikupas. Apa sebabnya? Sombong, tinggi hati, ya, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya yang benar, tapi bilang semuanya ciptaan Allah. Jadi oposisi terus menentang ajaran Rasul sampai Rasul mau dibunuh. Ya, bersumber dari tafsir Wahbah Zuhaili Al-Manar. Apa yang pertama kali sebabnya? Ada 4. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Padahal Rasulullah tidak pernah merebut kekuasaan. Nabi Yusuf tidak merebut kekuasaan. Nabi Ibrahim, tidak ada para nabi merebut kekuasaan. Hanya menyampaikan tauhid, ya. Cuma perasaannya saja takut, termasuk iblis itu loh. Takut jabatannya turun. Padahal malaikat tetap jabatannya tetap. Hanya ketakutan. Loh, kalau sini saya nanti turun derajat saya. Jadi manusia itu hanya ketakutan dan ketakutan. Belum terjadi sudah ketakutan. Ingat, Raja Najasyi yang beriman zaman Rasulullah masih jadi raja. Meninggalnya disolat oleh Rasulullah. Tidak ditundukkan kemudian dikuasai kerajaan. Tidak, jemaah. Jadi iman ini yang paling penting. Allah tidak butuh keimanan kita. Ini hanya anggapan dan prasangka mereka. Jadi seolah-olah apa? Kalau mengikuti Rasulullah, nanti kaum-kaum yang lain kalah ini. Karena mereka itu selalu berbuat baik itu tidak karena Allah. Karena persaingan. Karena ingin dilihat orang. Kelompokku baik, aku orang baik, aku orang yang dermawan. Kalau gitu nanti apa? Dijadikan petua, jadikan orang pembesar, jadikan panutan. Jadi bukan karena tidak tahu ya jamaah ya, karena takut kehilangan kekuasaan. Jadi ajaran Islam ditolak karena takut, padahal tidak ada tujuan sama sekali. Tapi kalau ada tujuan, nah itu bukan Islam jamaah. Islam tidak ada kepentingan sama sekali. Ya, tidak ada kepentingan untuk menguasai kekuasaan. Kekuasaan hanya milik Allah. Kalau Allah mengendaki kun fayakun, bisanya apa Fir'aun itu? Malah tenggelam. Bisanya apa Namrud? Malah hanya mati dengan sendirinya. Nabi Yusuf di waktu itu semua orang masih kufur menyembah rajanya. Tapi Nabi Yusuf diminta supaya ngatur, dikasih jabatan. Dan Nabi Yusuf tidak pernah menyembah rajanya. Tidak pernah mengakui rajanya Tuhan. Tapi dikasih sama Allah kekuasaan untuk mengatur kepentingan hajat orang banyak supaya jangan sampai kelaparan. Jadi tidak ada kekuasaan untuk diambil jamaah. Cuma mereka hanya ketakutan yang tidak beralasan. Yang kedua, apa sebabnya jemaah? Status sosial orang Arab itu seperti orang-orang Hindu. Ada kasta-kasta. Yang paling rendah terus rendah, tidak bisa naik. Walaupun dia sudah berusaha. Kasihan anak keturunannya. Yang budak, budak terus. Sampai anak keturunannya. Lah Islam, semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya sama. Allah ciptakan kalian, laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku. Lita aruf, supaya saling mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Bukan orang baik majikan, bukan orang raja, enggak. Kalau bertakwa, biarpun budak seperti Bilal, sebelum meninggal, terompanya sudah ada di surga. Jadi laki perempuan Main sama di tidur pandangan. ya. Semuanya sama di pandangan Allah. Kaya miskin sama. Karena yang dilihat Allah bukan hartanya, bukan bentuknya, tapi hatinya dan amalnya. Bagaimana hatinya? Ikhlas enggak? Bagaimana amalnya? Benar enggak? Nah, orang Quraisy ini khawatir enggak diakui sama budak-budaknya. Nanti budak-budak enggak nurut. Nyatanya Nabi Muhammad, orang-orang pada patuh dalam kebenaran. Banyak pengikutnya tanpa diperintah. Jadi gerak dengan sendiri seperti apa? Lebah jemaah. Masa Ratu Lebah menyuruh, memaksa? Enggak. Karena semuanya sudah dikehendaki Allah supaya tunduk kepada ratunya. Ini juga kalau kita mengikuti aturan Allah. Insya Allah semua sesuai dengan tugasnya. Istri, bagaimana tugasnya. Suami, bagaimana tugasnya. Semua ada
tuntunannya, aturannya. Kalau semuanya iman dan percaya dengan aturan Allah dan Rasulnya, aman negara kita ini siapa? Keluarga kita aman, kampung kita aman. Maka itu dibilang aman ayuk minum. Wa amanu min khauf. Jadi keamanan hanya dalam Islam. Kalau benar-benar manusianya menjalankan. Tapi karena tidak amanat, ya ini yang repot. Jadi sekali lagi, takut kehilangan status. Seperti Korun, ah, Fir'aun takut dituhankan, hilang ketuhanannya. Namrud takut yang dituhankan, takut jadi Tuhannya. Takut hilang ketuhanannya. Semuanya takut kekuasaan jemaah. Status sosial ini lumayan jemaah. Kalau selalu dipandang baik, wah orang-orang hormat, taat, patuh, melayani tanpa dibayar karena budak. Sudah dibeli kok seumur hidup miliknya dia. Jadi harus hormat terus. Tapi Islam tidak langsung menghilangkan budak dengan cara dipaksa, dibeli sesuai dengan waktu dia membeli. Banyak yang membeli membebaskan budak, terutama Abu Bakar, As-Siddiq orang kaya. Jadi banyak-banyak cara karena orang kena dam. Ini cara Islam membebaskan perbudakan dengan cara membeli, dengan cara memberikan harta. Karena kena masalah damnya, kena apa hukumannya kalau membebaskan budak karena puas apa melakukan salah satunya itu orang membunuh dengan tidak sengaja bebaskan budak segala macam cara akhirnya habislah perbudakan sekarang banyak perbudakan lagi walaupun kelihatannya bukan tapi hakikatnya perbudakan yang ketiga takut kehilangan mata pencarian yang selalu membuat berhala berhala ini ada tempatnya sewanya sehari seminggu sebulan setahun ada setorannya jamaah karena tiap kaum itu menaruh berhalanya di Ka'bah itu bayar. Kalau kita mobil bayar ya, ini enggak berhala. Belinya juga di tempat mereka. Jadi inilah termasuk objek wisata religius yang paling mudah, cepat hasilnya. Enggak susah karena keyakinan yang disesatkan. Ini yang berat bagi mereka. Kalau mata pencarian ini hilang, nyatanya sampai sekarang tidak ada berhala. Ditolak-tolak itu manusia. Itu berarti apa? Buruk sangka ya sama ya. Ini yang terjadi. Belum dilakukan sudah ketakutan. Maka itu kalimat La ilaha illallah. Berarti berhala tidak ada ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada berhala ini. Yang terakhir, bagi pengikutnya orang-orang awam, ini taklid. Apa katanya pemimpin? Apa katanya nenek moyang? Apa kata orang tua? Abauna. Seperti ini gini-gini aja, wis tidak usah dirubah-rubah, ya. Akhirnya apa? Tidak ada perubahan kalau kita hanya niru dan niru. Tapi kalau ilmu ilmu dunia selalu mencari inovatif, ya, Pak. Tidak mau itu aja. Wah, gak cepat, gak canggih. Apalagi sekarang ada AI ya, kecepatan apa? Kepandaian buatan itu. Wis semuanya enak itu sekarang ini. Ya, manusia selalu kalau masalah dunia mencari mana yang lebih enak, mana yang lebih cepat. Kalau masalah akhirat tidak mau belajar, ya sudah. Padahal turun temurun belum tentu benar, kecuali kalau keturunan Nabi yang tahu kitabnya Nabi, kisahnya siapa? Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Itu semuanya Nabi, bin Nabi, bin Nabi. Maka tinggal melanjutkan ajarannya. Tapi begitu ditinggal jauh oleh nabinya, sudah banyak orang yang menyesatkan kitabnya. Masa kita tidak mau kritis jamaah? Ya, sekali lagi ini yang menyebabkan jamaah. Kenapa kok ditolak? Kesimpulannya ada berapa jamaah? Ada empat. Ya, jadi ini bukan karena tidak tahu ya, karena gengsi. Ya, ketakutan, kehilangan kekuasaan, ya. Kemudian hilang status sosialnya yang harusnya jadi majikan, kok disamakan dengan ini mata pencariannya hilang. Yang paling bawah mayoritas taklid, ya tradisi. Agama tidak mau dirubah-rubah.
Pokoknya turun-temurun ya gini aja. Loh, ada enggak sumbernya? Ada enggak tuntunannya? Itu pertanyaannya jamaah. Kalau ada tuntunannya enggak masalah. Mulai zaman Muhammad sampai sekarang jelas. Tapi berhubung sudah jauh dari nabinya, dari sahabat sudah wafat, iblis masih hidup, Bani Israel masih hidup. Diselewengkan siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka itu kita harus bersyukur adanya Quran masih diabadikan sama Allah. Tafsirannya ada yang benar. Inilah sifat-sifat manusia kalau sudah cinta dunia melampaui batas. Apa maksudnya? Lebih mendahulukan kepentingan dunia dibanding akhirat. Tidak ikhlas dalam beramal. Ada kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih sama kesadaran bahwa hidup ini semata-mata mencari ridho Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu semata-mata supaya dekat kepada Allah, mencari ridho Allah. Bukan pakai logika. Sumbernya yaitu Al-Haq, Al-Quran, dan Sunnah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Ada pertanyaan jamaah? Monggo, cukup? Cukup. Ya. Jelas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita paham, Amin. dan bisa jadikan kehidupan sehari-hari. Amin. Saya masih Insya Allah. melanjutkan minggu depan. Baik, kita hari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Ustaz. Suwun Kitantan. Turun. Malam semuanya. Bismillah. Jin Liv, selamat beristirahat. Yes, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditantan betul orang.